Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya Pak. dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, untuk saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya. ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, Kalau kan, kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung kalau Dinas orangnya Pendidikan kurang aja? tahu. Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang membidangi ini. Dinas Pendidikan Provinsi. Provinsi ya? Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala. Nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah Bukan seseorang. Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, Ya. jangan ngambil orang lain Pak, ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya. Dan jaksa tidak jujur, maka juga wajib ya rakyat Indonesia curiga ya. Jangankan cuma wakil presiden saja bisa dipecat atau dimasukkan, jangan mentang-mentang wakil nggak bisa dipecat mudah gitu. Nah, hukum sekalian menyebar kebohongan termul yang bikin Nura harap bilang segala kerong di negeri ini. Harapan rakyat, Pak Jaksa dan Pak Hakim ya harus keadilan. Nah, benar-benar dijalankan sebaik-baiknya. Apalagi ya gaji Bapak
dinaikin lagi RP 280%. Bapak hakim itu adalah wakil Tuhan di atas bumi. Nah, Indonesia itu utama, ingatlah ya, dosa jika ada ketik ya adilan dalam keputusan Bapak. Nah, jadi di sini semua partai pengusung ya atau Jokowi dan Gibran waktu pencalonan harus ikut ya bertanggung jawab, termasuk KPU, DPR, biar fair. Nah, semoga kasus ini cepat selesai. Benar katakan benar, kalah salah katakan salah. Nah, yang penting jujur hakim apa ya adanya demi negeri kita sendiri. Jangan menutupi kesalahan seseorang yang merugikan orang banyak yang mengadili rakyat Indonesia. Jadi makin kesingkap tebir kebohongan si raja ngibulin. Nah, hakim seperti gas, semoga hakimnya jujur ya, tidak punya ijazah Jokowi. Bagaimana mau ditunjukkan kalau tidak ada ijazahnya? Nah, di sini Bapak hakim berbuatlah adil demi keadilan, dan bila tidak beralah biarlah Allah SWT yang akan mengadili kalian. Jadi buktikan ya kebenaran, kejujuran dan keadilan, dan hukum harus tegak berdiri ya. Salah katakanlah salah, benar katakan benar. Ingat, hidup ini hanyalah sementara, jangan diliputi oleh kebohongan. Nah, jadi kalau memang punya ijazah asli harus ditunjukin ya. Jadi ASN aja, ijazah dari SDN, SMP, SMA atau SMK atau MAN, sarjana harus ya ditunjukkan aslinya. Presiden, wapres harus lebih selektif atau ijazahnya. Nah, teman-teman, kebohongan kepanipuan Allah akan tunjukkan ya. Jika Mulyono punya barang asli, tentu tidak akan muter-muter dan berbelit-belit serta tidak takut memperlihatkan ijazah dan ekspresi. Nah, sudah nyatakan politik itu politik. Ayo Pak Hakim ya, tegaskan keadilan, jangan ada kelicikan lagi. Semangat Pak Hakim. Nah, berani jadi pejabat publik yang harus berani nunjukin aslinya. Nah, semoga kebenaran tegak di negeri tercinta dan kejujuran jadi landasan karakter seluruh bangsa Indonesia ya, agar Indonesia maju. Jadi ya, teman-teman harus ditunjukkan ijazah aslinya biar cepat selesai. Jangan muter-muter masalah sepele ini. Jujurlah dengan objektif, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat yang hakimnya malaikat, gak bisa diajak kompromi. Nah, semoga para hakim masih menyuarakan keadilan dan kebenaran di era kemunafikan ini ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh ya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium baunya. Nah, karena Allah itu tidak tidur ya, Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan dalam setiap langkah kita ya. Semoga kasus ijazah palsu cepat terungkap dan cepat selesai ya. Semoga kebenaran cepat terungkap ke Dolomina. Nah, di sini ayo ungkap sebenarnya ya. Benarnya negara akan rusak kalau manipulasi berjalan terus ya. Jangan sampai semua dipalsukan, ujung-ujungnya bohong. Selamatkan negara demi masa depan anak cucu kita ya. Jadi teman-teman, rakyat kecil, rakyat rindu ya, tahu akan kemakmuran NKRI ke depan maju. Nah, semoga Pak Hakim jujur ya, karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Nah, Jokowi Gibran sedang panen ya, tanaman beracun yang bisa mai paman ya. Usman semoga relawan Joman dan Projo ikut menikmati kedohannya. Nah, orang melamar kerja di perusahaan wajib yang menyerahkan atau menunjukkan ijazah asli ya. Pilpres 2029 TKPU harus memberi akses kepada publik atau pemilih untuk melihat ijazah wapres atau capres yang melalui web kita KPU. Nah, teman-teman, anak SD saja sudah tahu ya siapa ijazah palsu ya, siapa bapak ijazah palsu, siapa bapak koruptor dulunya, siapa juga bapak pembohong ya. Nah, nggak ada hadir ya, karena semuanya pembohong dan penjahat makasih. Nah,
Di sini tolong hakim ini dipertahankan, sepertinya beliau tegas dan netral. Jangan nanti pas di ujungnya hakimnya diganti. Ya, kawal terus kasus ini sebagaimana. Nah, jangan membela perbuatan yang salah atau dosa. Ya, itu udah salah. Nah, jadi di sini ya kita Jokowi bilang akan ditunjukkan dalam persidangan kelicikan Jokowi agar hakim menurutkan ijazah setelah sidang bukan Jokowi selalu mangkir ya. Nah, hakim ingat kejujuran itu harus diunjung tinggi. Nah, biar kami rakyat tidak lega keadilan negara ini di tangan yang mulia hakim kami rakyat Indonesia. Sebetulnya kebenaran sudah nampak, cuma nunggu legisinya aja. Nah, mantap Pak Hakim harus jujur atau transparannya, soalnya permasalahan ini sudah diketahui seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, rakyat menunggu keadilan mencari jalannya sendiri, hanya orang-orang yang jujur dan amanlah Al-Aswad mengangkat derajatnya bahagia dunia akhirat keberkahan keturunannya. Nah, jadi sekarang termul ya ketahunan kalau derajatnya bahagia di dunia akhirnya menunjukkan wajar dong rakyat waras nggak gila. Mau tanya bentuk fisiknya ya, ilmu bapaknya menurunkan anaknya Abu Nawas ya. Indo hukum harus ditegakkan, mantap. Masa ada yang peduli dengan NKRI ya. Bagi rakyat mau lemajah harus diperlihatkan ijazah asli minimal ijazah SLTA atau S1, tapi kuluk anak pemimpin jalan tidak jelas ya, tidak jelas, dan ambil jalan pintas ya sampai lolos wali kota dan wakil persidangan. Jelas tidak boleh rakyat serahkan ikut aturan ya. Bagaimana dengan pemimpin memalukan NKRI di mata rakyat dan dunia internasional karena keserakan ambil